Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai. Kembali lagi nih kita ya Di. Halo Di, apa kabar? Baik, Mbak Wita gimana? Sehat, alhamdulillah. Kali ini kita mau ngobrol apa nih Mbak? Di, kita tuh harusnya menghadirkan Allah di setiap kegiatan kita sehari-hari. Nah itu menurut kamu gimana Di? Kalau yang paling simpel mungkin ibadah kali ya Mbak. Oh, Kalau yang iya. paling simpel tuh ibadah, sholat, ngaji untuk umat muslim. Terus mungkin kalau umat non muslim atau selain muslim bisa beribadah sesuai dengan agamanya kayak gitu. Menurutku ya itu udah paling Ya udah pasti ya itu ya. Menghadirkan, ya. Dengan niatnya aja kita niat sholat, niat berzikirnya semua itu udah pasti ya kita menghadirkan Allah ya. ada zikir, ada doa, ada puasa, ada sedekah, semuanya kan. Nah, kadang yang jadi pertanyaan itu gimana sih menghadirkan Allah dalam kegiatan sehari-hari? Iya. Kegiatan Itu gimana sehari-hari itu kegiatan sehari-hari? kalau beda dengan ibadahnya ya. Iya, Sholat kan maksudnya udah ada waktunya. kalau itu kan udah ditentuin ya, udah Iya. ada ketentuannya lah gitu ya. Nah kalau untuk sehari-hari itu gimana gitu untuk menghadirkannya gitu Di? Kalau yang Pendapat kamu tuh. mau aku tanya dulu ke Mbak Wita, menurut Mbak Wita kalau di setiap kegiatan ada doanya nggak? Iya sebenarnya ada loh. Ada, kita makan Ada sebenarnya. kita berdoa sebelum makan, sesudah makan, mau masuk rumah, itu kan ada doanya. Iya. Nah, sebenarnya Bahkan mau berkaca pun itu ya ada doanya ada ya. doanya gitu. Cuman memang nggak semua apal mungkin ya, Iya, terlalu banyak gitu. banyak sebenarnya kan. Tapi sebenarnya cukup dengan Bismillahirrohmanirrohim itu menurutku sudah Menghadirkan ya. Kan di sini Menghadirkan Allah ya. disebutkan menghadirkan dengan menyebut nama Allah. Iya benar. Gitu. Jadi setiap Bismillah kegiatan kita semuanya. memang untuk Allah gitu. Atas izinnya gitu Atas ya izin Allah, semuanya ya. gitu. Ya insya Allah gitu ya. Seperti kita kali ini janjian aja kita insya Allah gitu ya. Insya Allah, Benar gitu. karena semuanya harus izin Allah gitu. Ya, Kalau nggak tuh kita mau nggak mulai bertemu harusnya nih ya. dengan Bismillahirrahmanirrahim juga. Iya ini harusnya kita, iya benar ya. Ini peringatan buat kita juga nih berarti Iya, benar. kan. Benar kita harus mengingat berarti kita kembali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim biar mulai. Udah panjang. Udah panjang, nggak apa. Lebih baik terlambat daripada enggak sama sekali nih kita harus belajar. Jadi belajar menghadirkan Allah di setiap kegiatan kita, bahkan dari kegiatan sehari-hari, perilaku kita, ucapan kita, semuanya. Nah itu menurut kamu gimana Di? Aku lebih menyoroti ke ucapan ya gitu. Ucapan Kadang ya. kita lagi masih belum move on dari Idul Fitri nih, gimana Oh, iya, kan? benar. Iya, iya, iya. Dari Lebaran belum move on. Ya kemarin kan masih Kumpul edisi keluarga, Lebaran, bahkan mudik gitu ya. baru kemarin nih aku dan keluarga halal bihalal baru kemarin. Kumpul keluarganya masih Iya, ya. baru kemarin karena memang ada momen acara Iya, jadi masih sekalian banyak sih gitu. keluarga-keluarga tuh yang karena biasanya masih keluarganya jauh-jauh, jadi baru sempetnya kumpul-kumpul halal bihalal itu di bulan-bulan ini ya. Iya gitu. Masih edisi Lebaran nih pokoknya. Masih edisi Lebaran, baru ada yang malah pulang dari mudik malah ya. Ada gitu. Jadi ya udah. Ya, Menurut kamu kalau nih di saat kumpul keluarga nih ya, ada saudara yang bertanya gini nih, kapan kamu nikah? Kok belum nikah juga sih? Gitu. Itu gimana menurut kamu deh? atau ini mungkin ya apa Gimana? udah punya anak belum? Nah, ya. Kok belum punya anak sih? Iya Gitu. benar tuh. Sebenarnya sih ya, kalau menurut aku itu sih lebih kayak bentuk perhatian ya, kayak bentuk perhatian dari biasanya karena ini tuh di lingkup keluarga ya, biasanya kalau kayak gitu pertanyaan, kenapa sih kok belum nikah, kok belum lulus skripsi, kok belum dan lagi gitu kan. Itu sebenarnya bentuk perhatian, mereka kan merhatiin kita kan, segala kegiatan kita itu diperhatiin gitu. Tapi kenapa kita bahas soal menghadirkan Allah dalam setiap perkataan kita itu apakah itu menyakiti orang? Jadi kadang kita itu
nggak mau ditanya soal itu. Misalnya kita belum skripsi nih, belum selesai skripsi, kita lagi mumet banget. Coba deh Mbak Wita merasakan gitu, misalnya lagi mumet banget gitu skripsi, terus tiba-tiba ditanya kok belum selesai kuliahnya gitu, padahal kita lagi kesel banget karena dosennya belum ACC Nggak misalnya mau gitu. ditanya itu. Sebel kan gitu kan. Jadi sebenarnya itu lebih kayak ke bermanfaat nggak sih sebenarnya, atau misalnya kita bisa mencari bahasa lain. Misalnya ada yang Mbak Wita tadi tanya kok belum ya kan. Nah kok belum itu ganti aja gitu, gimana kuliahnya gitu kan, iya sudah sini gitu kan, oh iya semangat ya gitu. Iya benar. Atau misalnya tadi yang lebih sensitif, kok belum nikah gitu, emang yang kemarin mana misalnya begitu ya gitu. Mungkin lebih tepatnya udah berdoa terus ya misalnya gitu, semoga Allah dekatkan, mungkin bisa sekarang jalan-jalan ke majelis atau ikut-ikut kegiatan sosial lain, mungkin jodohnya di situ misalnya aja kan gitu. Sebenarnya apa yang kita keluarkan dari mulut gitu ya, apa yang kita obrolin dari mulut kita kasih pertanyaan itu tuh sebenarnya hati-hati, kita harus menghadirkan Allah dulu. Apakah ini bermanfaat untuk dia? Apakah ini menyakiti dia? Kita tanya dulu tuh. Kalau kita ditanya seperti itu, kira-kira kita jawabnya apa? Gitu. Itu simpelnya seperti itu kan? Ya harus manfaatnya apa gitu. Manfaatnya apa? Ya gitu. kalau format pertanyaannya diganti kayak yang Audi bilang gitu, kayaknya lebih enak sih. Jadi karena ada faktor menyemangati ya, semangat gitu ya. Gitu. Ada supportnya gitu. Ada Jadi supportnya. bukan sekedar kepo banget ya gitu kan. Jadi bahasanya gini, ada bahasa yang bagus banget sebenarnya. Sebelum kamu mendakwai seseorang, itu kenali dulu lukanya. Nah luka orang nih sebenarnya banyak ya, banyak sekali. Ada yang tadi mungkin masalah skripsi, masalah apapun lah ya. Dan mungkin orang itu terluka, makanya harus kenal dulu sama kira-kira kita mau tanya apa, pembahasan atau obrolan yang mau kita kasih ke dia tuh apa, apakah dengan itu menyakiti, atau mungkin malah nanti malah keluar setelah kita mikir dulu nih, ini sebenarnya pertanyaan bermanfaat. Pernah nggak sih Mbak Wita kayak gitu? Ini nggak bermanfaat nih, kita mau nanya sesuatu ke orang, terus tiba-tiba kita berpikir ini bermanfaat nggak sih bagi kita, bagi dia atau bagiku misalnya gitu, bagiku. Terus malah jadi nggak nanya. Iya. Itu tuh untuk kontrol, untuk self kontrolnya itu ya harusnya begitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita berpikir seperti itu, sebenarnya Allah tuh menutupi berarti itu pertanyaan tidak baik gitu. Iya. Suka ngerasain gitu gak? Benar. Ada sih kadang-kadang gitu yang mau nanya nggak jadi gitu. Nggak jadi gitu. Kayaknya takut tersinggung nanti yang Nah gitu. itu sebenarnya kita lagi dalam lindungan Allah, makanya Alhamdulillah ya. Makanya tetap terus minta gitu sama Allah untuk ini sebenarnya benar nggak, karena kita tuh nggak tahu gitu, hati orang dalamnya, hati orang pun nggak tahu. Iya. Gitu. Ya kembali lagi ya harus minta. Ya kita harus memohon diberikan petunjuk lagi, biar sikap kita, ucapan kita dijaga gitu ya. Jangan sampai kita salah mengucapkan yang mana ya itu menyakiti hati orang lagi gitu ya. Kalau Abi gimana Bi? Kalau saya sih tanyanya udah PNS apa belum? Berat ya. Nah, ASN belum gitu. Yang penting udah bisa jawabnya sih ya. Mungkin kalau tahun-tahun kemarin jawabnya ya masih belum gitu. Tapi kalau sekarang sih alhamdulillah. Dijawab Alhamdulillah. Ya, seperti itulah Mbak, kurang lebih. Iya benar ya. Jadi kan manfaatnya apa sih mempertanyakan hal itu? Kalau hanya ingin sekedar pengen tahu, atau malah bahkan hati kecil saya nih kadang-kadang nih mikir kalau ada orang bertanya, lu nanya hanya ingin ngejek atau gimana nih? Ada kayak gitu tuh kan? Kadang begitu lah. Jadi lebih baik ya sudah lah. Kalau misalnya kita belum lulus
skripsi, emang dengan kita bertanya kita jadi lulus juga? Kan enggak. Enggak juga. Oh, benar. Itu bukan urusanmu gitu kan Iya, bahasanya. benar. Gitu. Dan terutama untuk apa ya, mungkin orang-orang yang lebih dewasa biasanya yang agak begitu tuh bude-bude, wah ya. Benar Ini banget. ngejudge banget ya. Cuman memang seperti itu, mereka bilang, oh enggak, ini perhatiannya bude, ini perhatiannya wah gitu kan. Tapi sebenarnya itu nyakitin. Itu mungkin yang perlu muhasabah diri gitu guys, kasarnya begitu. Ya, pernah juga nggak gini sih Di? Dulu kalau tuh ya seumur kamu tuh ya udah punya anak, udah punya rumah ini bla 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 gitu. Ya mungkin maksudnya motivasi ya, tapi kan nggak tahu juga ya maksudnya apa ya kan? Ya, makanya balik lagi ke yang kata-kata tadi, sebelum kita bertanya, sebelum kita mendakwahi, kita harus tahu lukanya sedalam apa sebenarnya gitu. Iya. Jadi makanya aku bilang kalau kita datangkan Allah, kita hadirkan Allah sebelum kita bertanya, bismillah kek. Iya benar. Auzubillahi minasyaitonirrajim, sebelum bertanya mungkin itu bisa nggak jadi bertanyanya. Ya difikirkan aja lah dulu ya. Dipikirin. Gitu ya. Lama-lama dipikir sendiri, jawab sendiri, akhirnya nggak jadi nanya. Iya benar. Bukan gitu, Be? Iya, setuju banget. Jadi Karena memang ada kita nih, harus menghadirkan istilahnya ya apa ya, dalam setiap ucapan dan perilaku itu menghadirkan Allah di situ ya. Untuk kita semua ya, nggak termasuk yang orang tua atau wawa atau siapapun itu ya. Karena emang semua orang pasti membutuhkan itu untuk menghindarkan ya dari perilaku atau ucapan-ucapan yang nantinya malah menyakiti banyak pihak ya, kayak gitu betul. ya. Ya jadi emang harus dijaga ya. Dijaga ucapan tuh. ucapan harimaumu, mulutmu harimaumu. Harimaumu. Ya benar. Kalau sekarang ada lagi istilahnya. Apa? Jarimu. Oh, jarimu ya, itu sekarang, karena sekarang lebih banyak posting. Iya benar. Lebih banyak posting. Harus dijaga juga tuh ya, Iya. benar. Intinya seperti yang Aldi bilang ya tadi ya. Benar tuh, itu untuk pengingat ke aku juga nih. Jadi harus ditanya lagi, ada manfaatnya enggak? Betul. Ini mah ngingetin diri sendiri, kalau misalnya orang belum ingat ya semoga Allah berikan hidayah gitu kan. Tapi kalau untuk diriku sendiri ya, sebelum aku bertanya, aku selalu apa sih manfaatnya untukku? Kalau aku tahu sesuatu dari pertanyaan itu, apa manfaatnya untukku? Motivasi kah? Iya. Atau Mbak Wita udah punya mobil berapa? 7. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Oh ya udah, aku harus 8. Ya Allah, Nah itu kabulkan ya Allah. motivasi. Kabulkan ya Allah gitu. Misalnya seperti itu Iya, benar. gitu. Kalau itu kan motivasi. Ya udah aku harus punya 8 misalnya kayak gitu. Tapi ini dalam konsep bukan saingan ya. Iya. Tapi sesuatu yang mungkin motivasi gitu bentuknya, yang positif gitu. Ya, jadi bukan hanya sekedar ingin tahu atau malah kayak membanding-bandingkan atau malah kayak ingin menjatuhkan gitu ya. Gitu. Jadi memang harus ada motivasi, harus memang ada, ya intinya dihadirkan Manfaat. Allahnya itu ya untuk lebih bermanfaat untuk yang bertanya dan untuk yang menanyakan. Betul. Gitu kan. Jadi perlu adanya niat dan perilaku yang positif tadi, Mbak, menurutku. Jadi gimana sih caranya kalau misalnya kita kan kadang suka terbawa suasana ya, dan beberapa orang mungkin menganggap itu biasa aja gitu. Ya. Kalau pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan kayak biasa aja gitu. Tapi harusnya sebelum kita bertanya tuh kita nanya lagi, ya Allah ini sebenarnya bermanfaat kan untuk Iya. saya. Kan gitu. Terkadang tuh malah bagi dia biasa ya, kayak basa-basi gitu. Tapi kan yang ditanyanya jelek gitu kan dalam. Mbak Wita pernah pengalaman mungkin Jadi ini nanti ya. Nggak, ini sharing kan kita sharing. Benar. Jadi dari pihak yang ditanya dan penanya memang harus saling. Iya. Maksudnya saling itu gimana? Saling, yang nanya harus tahu diri, yang ditanya juga harus sopan jawabnya. Iya. Kan apaan sih? Nanya-nanya mulu. Kan nggak Juga mungkin ya. nggak mungkin juga. Nggak mungkin jawab kayak gitu kan. Nggak mungkin gitu. Jadi
aktivitas kita sehari-hari biasanya sih kebanyakan ngobrol ya Mbak, ngobrol dengan Iya. orang, komunikasi, terus apa ya, di koordinasi mungkin bahasanya begitu. Terus itu yang menurutku juga perlu jadi sorotan bahwa kita juga sedang dilihat Allah gitu. Yes, jadi harus benar-benar harus ingat-ingat gitu ya. Kalau kita tuh lagi dipantau sama CCTV. CCTV ya betul. CCTV-nya Allah. Iya, benar kan. Salah dikit catat. Iya, makanya jadi aduh, kita tanpa itu yang tidak disengaja kan, kalau kita tanpa sengaja menyakiti hati orang itu padahal tuh termasuk dosa ya gitu kan. Dicatat gitu kan sama Allah gitu kan. Yang kita khawatirkan adalah ketika orang itu tidak berkenan, Nah, dia sakit hati. Nah, kan kita udah tahu ya kalau misalnya kita dalam berkehidupan itu harus hablum minallah, hablum minanas. Ketika kita berdosa kepada Allah, kita memohon ampun sama Allah, Allah yang Maha Pemaaf akan mengampuni, akan memberikan maafnya, ya kan? Akan mengampuni umatnya. Tapi bagaimana kalau sama orang? iya. Hati-hati, Iya. ya kan? Kalau sama orang menyakiti orang itu belum Iya. maafin, Kadang kalau dia mengucapkan saya tersinggung nih, nah itu kita tahu ya tersinggung. Tanpa sadar kan ada aja yang dia nggak mengatakan tapi dalam hati dia tersinggung. nah itu Nah nanti itu yang lebih, jadi intinya ya kita yang harus jaga ucapan ya. itu nanti lebih kepada minta perlindungan Allah agar segala ucapan, segala perilaku kita untuk tidak menyakiti orang itu boleh loh Mbak. Gitu maksudnya Yeah. boleh kita minta. Kita kadang nggak kepikiran kan, Mm-mm. nggak kepikiran yang kita minta ya Allah semoga rezekinya Iya. tambah, semoga jabatannya naik, semoga bisa Iya. sekolah tinggi, semoga anak-anaknya soleh dan sebagainya gitu kan. Tapi kita lupa berdoa sama Allah untuk ya Allah jaga mulut ini. Iya. Mulut ini punya Engkau, hati ini punya Engkau, pikiran ini punya Engkau. Kita kembalikan gitu ya sama Allah Jadi ya. tolong tunjukkan jangan sampai setiap kata yang keluar dari mulutku gitu, mulutku itu menjadi Menyakiti atau menyakiti ya. orang lain seperti itu. Nah itu ada, maksudnya boleh kita berdoa seperti itu. Ya Allah minta biar Allah itu memberikan kita kayak kontrol gitu ya. Betul, gitu. Karena, Menjaga gitu. karena semuanya kan memang di genggaman Allah Iya, gitu. benar, Kalau yang benar. aku percaya jadi semuanya dari bahkan ketika kita kan ini membahas tentang kita menyakiti orang, bahkan kita disakitin sama orang itu kita minta sama Allah ya Allah ini hati punya Engkau Nah, iya. gitu. Hati ini punya Engkau, punya yang menggenggam hatiku adalah Allah. Jadi memohon kepada Allah untuk kata-kata itu tidak menyakitiku, hilangkan rasa sakitnya. Itu insya Allah Melapangkan dada kita gitu betul. ya, kita minta sama gitu, Allah. benar. betul. Karena ya kita ya harus belajar ya. Harus Di. belajar itu belajar itu seumur hidup menurutku. Jadi kayak sabar dan ikhlas kayak gitu kan tadi kisahnya Nabi Yusuf itu kan memang sabar dan ikhlas itu nggak cuman sebatas kejadian itu kita sabar, besok ada kejadian apa lagi kita nggak sabar gitu, nggak boleh gitu. Iya, benar. Nah sabar ya terus menerus, ikhlas terus menerus yang sampai akhir hayat gitu, sampai nanti kita dihisap Seumur hidup gitu selesai. ya belajarnya. Memang itu paling hal sulit lah. Kadang kita emang aku baru-baru kamu ngingetin aku nih. Jadi benar-benar jadi ada rasa kita tuh harus mengembalikan ke Allah ya untuk menghilangkan rasa sakit tuh emang ternyata iya. Iya betul. Kadang kan kita emang kesel banget sih dengan ucapannya dia ini. Harusnya itu istighfar ya, kembali lagi ya Allah, jangan hilangkanlah rasa sakit hati ini. Jadi kita lebih lapang, insya Allah lebih tenang juga ya jadinya. Karena kalaupun itu sampai ke kita, berarti kan memang Allah sudah mengizinkan hal itu sampai ke kuping kita untuk didengar, gitu. Misalnya kita ada orang yang nggak sengaja menyakiti, misalnya kita sudah belum menikah misalnya, terus ditanya kapan nikah, loh, kita aja bingung mau nikahnya sama siapa, misalnya begitu, atau Iya, dan kapan punya anak, Kadang gitu. pilihannya gini, terlalu pilih-pilih kali nih gitu Nah, ya. misalnya gitu. Terus kapan punya anak? Si A aja udah punya anak, si B udah punya anak gitu.
dia pun mungkin dalam kondisi sudah berusaha pengen punya anak misalnya begitu. Tapi ditanya terus, ya saya juga nggak tahu kan, dia pengen Iya. jawab, jawabannya pengen begitu kan gitu. Iya kan, saya juga udah berikhtiar gitu ya kan. Tapi ya, semua kan Allah ya yang di situ menentukan. sabarnya gitu. Kita harus sabar, memang kata-kata itu nyampe di kuping kita dari A, B, C, D, E yang mungkin menyakit kita. Nah, doanya ya tetap dilapangkan, ya Allah ini banyak yang nanya misalnya gitu. Aku sakit misalnya gitu. Ya curhat aja gitu. Iya, saya juga menginginkan hal itu gitu kan sebenarnya, tapi kan dikembalikan lagi ke Allah ya. Iya, Ya benar. hilangkan rasa sakitnya, rasa sesak di dadanya ketika Ikhlasnya ditanya. itu, berikanlah ya, betul. keikhlasan dalam hati aku ya Allah gitu ya, benar. Gitu. Dan dari semua hal itu memang yang penting itu kita berilmu sih Mbak. Jadi berilmu itu seperti apa sih gitu. Mungkin kalau sekarang mah ikut majelis ya kita kan. belajar dari orang yang lebih Belajar banyak, soleh ya gitu ngobrol ya. dengan orang soleh gitu. Tidak peduli sebenarnya namanya ilmu itu, tidak peduli dari siapa sebenarnya. Tapi apa yang disampaikannya. Ya, selama yang disampaikannya membawa kebaikan gitu ya. Ya apalagi, nah itu ya menghadirkan Allah itu lagi ya kan. Ada atas izin Allah gitu kita bertemu dengan orang yang membawa kebaikan, menambah ilmu kita gitu kan. Jadi tidak sesat gitu. Mungkin Kalau mungkin kadang memberikan bukan petunjuk sesat gitu. ya, tapi tersesat gitu. Ah iya, loh. tersesat. Tersesat Benar, kalau benar. sesat Sesat di kayak jalan. Jalan-jalan jadinya. jalan-jalan jadinya gitu. Lupa jalan. Salah alamat ya. Terus ya kita memang harus misalnya ngobrol nih, misalnya ada ustadz atau ustazah, walaupun kita nggak bisa nih ngejudge langsung, wah ini baik itu baik, ustadz ini. Kadang kalau kita kebanyakan ngobrol sama orang yang menurut kita baik ya, itu kadang malah bingung lagi karena nggak sama. Iya. Karena persepsi orang beda-beda. Benar, Gitu. Memang kita di sini harus pinter-pinter dan seni melatih diri. Mana sih yang baik untuk kita? Jangan Gitu. sampai kita salah mengikuti ya. Betul ya. gitu. Memang harus hati. Nah, gimana sih caranya biar kita nggak salah? Gimana tuh dia? Berdoa lagi. Semoga iya, nah. izinkan hamba misalnya gitu, ya Allah, berdoa setiap kita habis sholat atau apa. Ya Allah, dekatkanlah hamba dengan orang-orang yang memang soleh. Ya dikembalikan lagi ya dia ke Betul. Allah Karena lagi, benar. yang mendatangkan misalnya aku ketemu Mbak Wita nih, ya karena Allah menjodohkan nih gitu. Ya. Agar Masya kita Allah. mungkin ya karena Allah mengizinkan Betul. semuanya ya. dan mungkin ada satu yang harus kita pelajari satu sama lain Iya benar. gitu. Belum tahu apa, tapi antara pertemuan kita nih ya, Ya semuanya pasti ada betul. atas izin Allah dan memang pasti ada maknanya. pasti. Pasti Nah, ada. serunya di situ Iya, sebenarnya. benar. Serunya apa sih sebenarnya yang Allah pengen kasih tahu? Apa gitu ya. Apa? Apakah sabarnya Mbak Wita misalnya? Masya Allah. Apakah- Masih belajar di. Iya. Apakah pinternya Mbak Wita mungkin? Iya sama ya. Gigihnya, Begitupun sebaliknya gitu. Iya. Ya, karena belajar itu tidak terpaku harus dengan yang lebih tua. Bahkan Audi lebih muda dari aku, tapi Jangan dong nanti ketahuan. iya ketahuan umurnya ya. Tapi kan memang belajar tuh dengan siapa aja. Dengan gitu. siapa aja gitu. Ya, tidak terpaku dengan harus yang lebih usianya lebih tua apa gimana, karena kan memang ya itu semuanya atas izin Allah. Ya memang bukan, makanya tadi aku bilang jangan dilihat dari apa yang siapa yang menyampaikannya. Kadang senior nih, yang ngasih tahu junior misalnya gitu, Iya, benar-benar. suka agak julid. Banyak kan. Benar Nah, banyak yang gitu. Tapi apa intinya? Kalau emang benar dan menjadi hal yang baik, itu ya harus diterima gitu. Iya benar. Karena kan sesungguhnya kebenaran yang mutlak itu hanya Allah yang tahu gitu kan. Betul. Nah, gitu. kalau kita mikir kita berpikir dia lebih berilmu lebih gimana. Karena kan itu hanya pandangan kita, menurut kita yang baik. Tapi kan Allah lagi yang lebih tahu mana yang lebih baik untuk kita gitu ya. Betul.
Jadi menghadirkan Allah dalam segala aspek kehidupan itu tandanya ya Mbak. Damai, tenang, lurus kayak. Iya benar. Ada angin sepoi-sepoi Iya, terus benar, gitu. Benar. Jadi ketahuan kalau misalnya kita memilih jalan atau memilih rute yang Salah gitu ya. bukan salah, keliru. Oh, Beda. iya. Karena kalau salah ya udah, salah dan benar itu kan udah dua hal yang Udah pasti. pasti ya. Tapi kalau keliru itu bisa dibenerin, bisa belok arah, Ya, bisa putar balik. bisa gitu putar ya. balik, salah alamat. Benar nggak Bi? Ya jadi harus di cross check lagi ya. Iya benar-benar. Jadi kan kita kembali lagi tuh harus, ya itu kata Audia memang benar, kita harus menghadirkan Allah itu berdoa lagi, minta diberikan lagi petunjuk. Betul. Ya didekatkan dengan orang-orang yang baik gitu supaya kita nggak keliru itu. Ya benar ya. Ya harus diingatkan semuanya itu ya. Jadi supaya kita tuh nggak keliru, nggak semakin tersesat. Jauh. Tersesat. Atau ya itu jalan-jalan jadinya kan kalau tersesat. Kayaknya cukup ya pembicaraan. benar. Jadi pada intinya menghadirkan Allah itu simple lah. Iya. Kita ibadah, kita berkumpul dengan orang-orang soleh, terus dan semua itu memang kita harus meminta kepada Allah Itu untuk atas- menjodohkan, dalam kembali arti lagi. memberikan waktu kita, Kembali lagi atas izin Allah. izin semuanya. Allah tetap. Gitu. Ada satu lagi, Apa tuh? Apa tuh? jaga ucapan dan sikap. Oh Oh iya, iya jaga benar. ucapan. Jaga ucapan Apakah sama jaga menyakiti? isap. Betul, betul. Jaga betul. sikap kita ya benar. Justru sebenarnya ucapan itu yang lebih berat ya. Iya. Oke, makasih loh Mbak Wita. Iya, sama-sama lah Gitu. Audi, Mungkin kita ngobrol-ngobrol cukupin ya obrolan hari Ya, ini. kita cukup nih. Kayaknya kita udahin aja nih obrolan kita hari ini. Kalau gitu kita pamit dulu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.